Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ugrasena hadir yaitu dengan cerita tutur susuhunan Prabu Hanyokrawati. Ugrasena menyapa dari Sabang sampai Merauke agar selalu sehat walafiat. Jangan lupa subscribe di YouTube Ugrasena, yaitu channel Suirmanto Manto, agar di subscribe agar bisa memproduksi video-video selanjutnya. Mari kita dengarkan sambil menyeruput kopi pagi dan udut. Seruput kopi pagi dan udut. Salam udut. Siapakah Raden Mas Jolang? Raden Mas Jolang adalah naik tahta bergelar susuhunan Prabu Hanyokrawati, Raja kedua Mataram Islam. Raden Mas Jolang putra Pangeran Senopati, Raja ke-1 Mataram Islam, dari ibu Ratu Mas Waskita Jawi, putri Ki Ageng Penjawi, penguasa Kadipaten Pati. Memiliki nama asli Pangeran Hadi Hanyokrawati, lahir pada tahun 1586. Dalam usia 15 tahun sudah naik tahta. Mas Jolang mempunyai 2 orang istri. Yang pertama itu Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo dan Dyah Bonowati dari Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo, dikaruniai putra bernama Raden Mas Wuryah yang bergelar Raden Martapura. Sementara dengan Dyah Bonowati dikaruniai putra Raden Mas Jatmiko, Pangeran Rangsang, yang bergelar Hanyokrokusumo atau Sultan Agung. Hanyokrawati itu Sunan Krapyak. Mengapa disebut Hanyokrawati Sunan Krapyak? Karena wafat di Alas Krapyak. Mereka bertahta 1601 sampai 1613. Nama tahta sampeyan dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sinuwun Adi Prabu Hanyokrawati Senopati ing Alaga Sayidin Panatagama. Nama anumerta yaitu Panembahan Seta ing Krapyak. Ayahnya yaitu Pangeran Panembahan Senopati. Ibunya yaitu Kanjeng Ratu Mas Waskita Jawi, putri Ki Penjawi. Pasangan Kanjeng Ratu Mas Aditya Bonowati dari Trah Pajang. Anak Hanyokrawati yaitu 1 Hanyokrokusumo, Kanjeng Pangeran Mangkubumi, Kanjeng Pangeran Bumi Dirja, Adipati Martapura, Kanjeng Raden Maskar, Kanjeng Pangeran Buminata, Kanjeng Pangeran Pamenang, Kanjeng Pangeran Selarong, Gusti Kanjeng Raden Wirokusumo, Kanjeng Pangeran Pringgoloyo. Silsilah. Nama aslinya Raden Mas Jolang, sangat dekat dengan ayahnya yaitu Pangeran Panembahan Senopati. Memiliki kebiasaan yang sama yaitu berburu. Masa tahta 1601 sampai 1013. Jabatannya terlalu pendek karena gugur pada saat berburu kijang. Hanyokrawati kecelakaan ketika berburu rusa
Marusa di hutan Krapyak, maka terkenal dengan sebutan Panembahan Sedo ing Krapyak. Wasiat. Sebelum sang raja wafat, pernah berwasiat kepada Patih Montoroko untuk mengusulkan Raden Mas Jatmiko dalam melanjutkan kepemimpinan negara. Padahal Hanyokrokusumo itu juga pernah berjanji mau mengangkat Raden Mas Wuryah sebagai calon raja dari garwa Ratu Tulung Ayu dari Ponorogo. Sedangkan Raden Mas Jatmiko lahir dari Ratu Mas Adi yang bernama Dyah Bonowati, putri Pangeran Benowo dari Pajang. Meredam pemberontakan. Pada tahun 1590, Adipati Pragola ikut membantu Mataram menaklukkan Madiun. Pemimpin Madiun saat itu bernama Ronggo Jumeno, putra bungsu Sultan Trenggono, melarikan diri ke Surabaya, dan Retno Dumilah diambil Panembahan Senopati sebagai permaisuri kedua. Pemberontakan Adipati Pragola I. Adipati Pragola sakit hati. Wasis Joyokusumo sakit hati karena khawatir kedudukan Kanjeng Ratu Mas Waskita Jawi terancam. Daerah pegunungan Kendeng Pati ditaklukkan Adipati Pragola I. Itu tanda-tanda akan memisahkan diri dengan Mataram. Pangeran Senopati mengirim Raden Mas Jolang untuk menghadapi pemberontakan Adipati Pragola kedua. Pasukan ketemu dekat Prambanan, Yogyakarta. Awal mula perseteruan Mataram dengan Pati. Alasan perang, karena Panembahan Senopati menikahi putri Bupati Madiun yang memimpin perlawanan terhadap Mataram, yaitu Retno Dumilah, dan Pragola tidak setuju dengan keputusan tersebut. Hubungan Adipati Pragola dengan Panembahan Senopati. Adipati Wasis Joyokusumo mempunyai kakak perempuan Wasis Waskita Jawi yang menjadi permaisuri Panembahan Senopati. Hubungan Adipati Pragola dengan Pangeran Panembahan Senopati adalah saudara sepupu karena orang tua mereka bersaudara. Sebab-sebab perselisihan, karena Senopati memboyong putri Retno Dumilah ke Mataram. Pragola merasa tindakan Pangeran Panembahan Senopati dianggap tidak tepat mengingat kondisi yang belum memungkinkan. Akhirnya Pragola absen menghadap Pasewanan Mataram. Menuju arena perang tanding, Adipati Pragola Lembu tidak hadir dalam Pasewanan Agung Mataram. Adipati Pragola meminta tombak dengan batangnya. Jalannya perang, Adipati Pragola menantang perang tanding selama 3 hari dengan senjata, tombak, pedang, dan keris. Adipati Pragola memerintahkan Suta Waningpati untuk membunuh seluruh istri dan anaknya. Akhir peperangan. Perang tanding selama 3 hari sudah selesai. Senopati meminta nasihat kepada Ki Juru Martani untuk mengalahkan Adipati Pragola. Ki Juru Martani menjawab, orang Pati kalah jika tobat dan menampakkan dadanya, maka kesaktian yang dimiliki akan hilang. Adipati Pragola kena tombak dadanya Pangeran Panembahan Senopati.
Ada kisah di balik kematian Raden Mas Jolang seperti diungkap oleh Dr. Anis Haji KRT Adnan Harjoyo di Projo MM yang merupakan keturunan ke-12 Panembahan Setu Krapyak dan abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Raden Mas Jolang semasa hidupnya memang dikenal gemar berburu kijang atau rusa. Kijang menjangan. Menurut cerita kematian Raden Mas Jolang pada tahun 1613 disebabkan karena terbunuh oleh seekor bandeng. Bandeng tersebut konon adalah jelmaan seorang utusan yang diperintahkan untuk membunuh Raden Mas Jolang. Hal ini karena ada orang yang gak suka dengan Raden Mas Jolang, yang kemudian mengutus seorang yang bernama Mijen untuk membunuhnya dengan menjelma menjadi seekor bandeng. Raden Mas Jolang dimakamkan di makam di Astana Kapuro, Kota Gede, berdekatan dengan makam Panembahan Senopati atau ayahnya. Demikianlah cerita Panembahan Hanyokroowati. Mudah-mudahan berguna bagi anak-anak sekolah dan para mahasiswa untuk menambah literatur belajarnya. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.